Saat ini saya ingin memaparkan sedikit tentang makalah dengan judul Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Nah, kita masuk. Hukum dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan sekeping uang logam yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan hukum tanpa masyarakat tidak akan berguna dan begitu sebaliknya. Keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Saat ini, keadaan sosial dan keadaan pribadi semakin hari semakin menurun, hingga membentuk kepribadian yang keras maupun perilaku yang tidak manusiawi. Kondisi psikologis dan moral dapat mengakibatkan seorang berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku seperti norma sosial, norma kebiasaan, norma agama, dan norma hukum, sehingga menjadikan seseorang dapat begitu mudah melakukan tindak pidana. Perilaku menyimpang dapat pula mengganggu keseimbangan sosial serta memudarnya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang yang tidak mendapatkan sanksi tegas dan jelas akan memunculkan sikap yang apatis pada pelaksanaan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Akibatnya, nilai dan norma menjadi pudar. Kewibawaannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pada akhirnya, nilai dan norma tidak dipandang sebagai aturan yang mengikat perilaku masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindak sewenang-wenang dan pelanggar hak saja. Di dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah disebutkan beberapa macam pidana, baik pidana utama dan pidana tambahan, yang terdiri dari atas pidana utama. Yang pertama, pidana mati. Kedua, pidana penjara. Ketiga, pidana kurungan. Dan keempat, pidana tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tambahan yang pertama, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Kedua, penurunan pangkat. Ketiga, pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat 1 pada nomor ke-1, kedua, ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di atas telah sebutkan macam-macam pidana yang diterapkan di Indonesia, khususnya yang diterapkan oleh anggota militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan masih diterapkan pada saat ini, walaupun pada praktiknya pidana mati menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Karena dirasa hukuman mati ini melanggar hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Di dalam hukum pidana mengenal pula suatu asas yang sangat mendasar untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, yaitu asas legalitas sebagai landasan pemindahan seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 KUHP pidana yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukum yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak
menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Sekian dari makalah saya tadi yang saya paparkan. Nah, saat ini saya ingin mempromosikan kampus saya. Tamat SMA atau SMK ingin kuliah, tapi bingung di mana. Jangan sampai salah memilih kampus. Tenang, aku punya rekomendasi kampus untukmu. Universitas Pembangunan Indonesia atau disebut juga UNPI. Kenapa kita harus memilih UNPI? Yang pertama, sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Kedua, biaya kuliah yang terjangkau. Ketiga, beasiswa bagi mahasiswa. Keempat, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni. Kelima, tenaga pendidikan yang berkualitas di bidangnya. Keenam, fasilitas laboratorium kampus. Ketujuh, lokasi kampus yang strategis dan terletak di kota Manado. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia juga mempunyai beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Kedua, Fakultas Pertanian. Ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Keempat, Fakultas Hukum. Kelima, Fakultas Teknik. Keenam, Fakultas Sastra. Ayo, gabung bersama kami dan segera daftarkan diri Anda menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia atau disebut juga UNPI. Sekian dan terima kasih.